Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan perkenan olehnya untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi maupun ukhrawi, dan kita masih berada di rumah Allah untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan membahas sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah yang senantiasa harus kita manfaatkan, terutama kepada para pelajar, pada para mahasiswa ya, yang mana harus jauh lebih bersemangat untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini. Kemudian kita telah membahas dari apa yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang perbendaharaan harta negara. Dalam pada itu beliau membahas tentang zakat, ghanimah dan faid. Ini adalah sumber pemasukan negara di zaman dulu. Satu lagi yaitu jizyah atau upeti pajak yang ditetapkan kepada non muslim. Di zaman dulu itu belum ada pajak, belum ada bea cukai, belum ada pengolahan pertambangan. Zaman sekarang justru itulah ketiga itulah yang menjadi sumber pemasukan negara. Dan sempat kita singgung pula bagaimana apakah negara berhak atau boleh menarik hal lain selain zakat. Di kalangan para ulama kontemporer sendiri masih terjadi perbedaan pendapat dalam masalah itu. Dan yang jelas hadis-hadis tentang haramnya menarik maks atau mukus itu, yang mana Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata makas, tidak akan masuk surga orang yang menarik iuran. Nah, apakah iuran pajak di sini maksudnya adalah pajak? Bila mengkaji maksud dari hadis tersebut dalam konteks dan maqasid syariahnya, maka yang dimaksud adalah semacam tarikan uang preman istilahnya.
di mana orang menarik itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau orang menarik itu untuk dikembalikan kepada orang yang membayar itu sendiri dalam bentuk fasilitas, maka itu sejatinya tidak termasuk. Nah, tinggal rincian-rinciannya itulah yang harus dibahas secara lebih mendetail, mungkin pada kesempatan yang lain. Kemudian di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Allah setelah menjelaskan al-fai kemarin yaitu rampasan atau harta orang kafir yang didapatkan tanpa peperangan, dan dalam hal ini adalah seperti yang terjadi pada pengusiran Bani Quraidah dan Bani Nadir, di mana mereka dalam hal surah Al-Hasyr adalah pengusiran Bani Nadir, di mana mereka meninggalkan harta-harta mereka, dan itulah yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi diambil tanah-tanah dan harta-harta mereka itu. Nah, itu menjadi sebab turun surah Al-Hasyr. Nah, maka fai itulah yang menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Tetapi dalam perkembangannya tidak mungkin mengandalkan fai atau ghanimah, kecuali kalau negara-negara Islam masih seperti dulu, yaitu menaklukkan negeri-negeri yang negeri-negeri kafir harbi dalam hal ini untuk dijadikan wilayah di bawah kekuasaan kaum muslimin. Itu sebenarnya adalah syariat atau ajaran Islam. Jadi berkewajiban negara Islam ini untuk menaklukkan negara-negara kafir seperti Amerika, Eropa dan seterusnya, itu harus ditaklukkan dan mereka membayar upeti kepada kaum muslimin. Lalu bagaimana kalau tidak? Seperti sekarang ini, malah yang ada terbalik, negeri kaum muslimin lah yang ditaklukkan. Nah, maka semua sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila belum mampu untuk itu, paling tidak setidaknya mampu mengurus diri sendiri, mampu mempertahankan kemerdekaan. Jangan seperti sekarang ini, kaum muslimin jangan kata mau menaklukkan negeri-negeri yang ada malah terjajah oleh orang-orang kafir itu sendiri. Inilah yang menjadi PR bagi generasi untuk mengembalikan kejayaan Islam itu, sehingga Islamlah yang nanti akan menduduki negeri-negeri tersebut, dan itu akan terjadi. Cuma oleh siapa? Istilahnya apa yang menjadi ajaran syariat berupa jihad untuk menaklukkan. Ini kita bicara jihad ofensif, jihad menyerang. Sekarang hampir semua jihad yang ada di negeri-negeri kaum muslimin adalah difa'i dalam arti mempertahankan diri. Semua mempertahankan diri. Yang mana jihad seperti ini adalah jihad ittirari kalau kata Ibnu Taimiyah. Jihad terpaksa maksudnya mau tidak mau Anda harus lakukan, sehingga dia statusnya menjadi wajib ain bagi orang-orang yang diserang itu, melepaskan diri dari penjajahan. Ini di bulan November ini para mahasiswa diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tanggal berapa? 10 November. Tapi kenapa tidak tanggal merah? Jadi kita tidak bisa libur. Kenapa tidak tanggal merah? Tanggal merah itu buat apa? Para mahasiswa?
Buat apa? Penanda. Iya, peringati. 10 November tidak tanggal merah, kenapa? Gimana nih mahasiswa? Dulu ingat saya dulu waktu SMA ada ujian SMP, ada ujian tanggal merah karena begini-begini dan kita salah jawab. Ternyata yang benar tanggal merah itu adalah khusus untuk peringatan hari besar keagamaan saja. Makanya tanggal merah. Kalau bukan hari besar keagamaan, maka tidak tanggal merah. Lalu kenapa hari peringatan kesaktian Pancasila tanggal merah? Ayo. Sama satu lagi, hari buruh ya. Agama apa itu? Entahlah gimana bunyi undang-undangnya sekarang. 10 November menjadi hari pahlawan ya, karena kaum muslimin mempertahankan kota Surabaya dari penyerangan siapa waktu itu? Siapa? Inggris. Alhamdulillah. Sudah baca. Tapi sebelum 10 November itu terjadi gesekan-gesekan yang para mahasiswa ini harus baca sejarah Indonesia ini lagi supaya paham ini kenapa ini begini terjadi, ini kenapa ini begini terjadi. Sebab generasi yang buta sejarahnya maka dia akan mudah ditipu oleh orang-orang jahat, terutama yang memegang kendali kekuasaan. Maka mengetahui sejarah itu supaya kita bisa menyusun strategi ke depan. Dari sini kita bermula, sebagaimana dulu pemimpin-pemimpin kita, berarti masalahnya ada di sini, berarti cara memperbaikinya begini, begitu. Sebelum tanggal 10 November itu, gesekan-gesekan terjadi sampai akhirnya para ulama berkumpul bermusyawarah, Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian mendengarkan masukan dari para ulama, kiai-kiai pesantren dan lain sebagainya, sampailah beliau membuat yang namanya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang kemudian sekarang dikenal sebagai hari apa? Ada anak-anak pesantren paham ya, hari santri jadinya sekarang diperingatkan karena itu resolusi jihad itu. Kenapa? Ya karena mempertimbangkan kitab-kitab fikih. Sampai dalam isi resolusi itu adalah salah satunya, itu kan bentuknya fatwa, bahwa kaum muslimin yang berada 94 km, radius 94 km dari negeri perang fardu ain, yang di luar itu fardu kifayah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i dalam fiqhul jihad. Memang seperti itu. Nah, maka ketika itu terjadi, jadi itu resolusi jihad itu sebelum 10 November. Terjadi keluarkan kembali selebaran-selebaran itu sampai akhirnya kaum muslimin di Surabaya mempertahankan peperangan atau mempertahankan kota Surabaya itu, dan perang yang berlangsung sampai hampir 1 bulan dengan puluhan ribu kaum muslimin menjadi korban dan Surabaya hancur. Dan meskipun kemudian akhirnya memang Surabaya berhasil direbut oleh Inggris. Jadi menang apa kalah kita tuh? Kalau dalam pertempuran itu kita mundur, kalah. Tetapi kalah apakah salah? Nah, itu lain cerita. Maka kalah tidak berarti salah. Keputusan untuk berjihad apakah menjadi salah? Bagaimana menjadi salah orang fardu ain? Masalah menang atau kalah dalam pertempuran itu bagian dari dinamika perang. Kan ada orang pertempuran menang semua. Watilkal ayyamu. Apa maknanya itu? Itulah hari yang kami pergilirkan untuk manusia, kata Allah. Tidak selamanya kalian menang terus. Kalau menang terus tidak ada pengorbanan. Makanya kenapa harus ada kekalahan di perang Uhud atau beberapa di masa Rasulullah, mungkin hanya itu yang dianggap sebuah
kekalahan operasi militer. Tapi enggak juga kalah, karena kan dalam artian perang Uhud itu hanya saja kaum muslimin kocar-kacir, tapi tidak kalah dalam arti kaum musyrikin tidak juga berhasil menduduki Madinah, tidak berhasil membunuh Rasulullah, karena itulah targetnya. Jadi kaum musyrikin pun sebenarnya tidak menang juga. Nah, tetapi dinamika dalam peperangan. Padahal itu jihad difa'i loh, perang Uhud itu. Nah, bukan jihad orang menyerang. Jadi tidak menang atau kalah bukan ukuran benar atau salah. Jihad tetaplah jihad apapun hasil yang terjadi. Baik itu difa'i maupun hujumi. Dan dalam sejarah peperangan kaum muslimin pun beberapa kali kaum muslimin juga harus mundur dalam artian kalah. Termasuk salah satunya masih di era Rasulullah SAW di perang Mu'tah, bukan Mut'ah. Bukan perang Mut'ah, tapi perang Mu'tah. Mu'tah. Tapi ingat para mahasiswa, mut'ah itu bukan nikah aja, ada 3 mut'ah itu. 1 haram, 2 wajib atau halal, 2 sunnah. Malah satunya adalah kewajiban. Mut'ah yang haram adalah nikah mut'ah. Mut'ah yang sunnah atau bukan sunnah tapi dia bagian dari ibahah, mubah. Mut'atul hajj. Dia tidak sunnah tapi dia mubah. Haji tamattu itu namanya mut'atul hajj. Nah, kalau kalian belajar fikih, kemudian mut'ah yang wajib atau minimal sunnah, ada khilafiyah di situ. Mut'atul talaq. Jadi kalau kita mentalak orang, ya, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Jadi pembayaran mut'ah kepada wanita yang diceraikan. Baik, balik lagi ke ini. Jadi perjuangan perang kaum muslimin tidak selamanya berhasil dalam artian menang secara dunia, dan itu banyak dalam sejarah kaum muslimin. Setelah peninggal Rasulullah SAW di era Umar bin Khattab, ada perang Jisr, perang jembatan yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin dan terbunuhnya para panglima saat itu. Kemudian juga banyak nanti itu ada kaum muslimin terpaksa harus mundur. Dan salah satunya yang paling terkenal adalah perang Balatus Syuhada, sebagai ekspansi terakhir kaum muslimin untuk menaklukkan Andalus. Terhenti di perbatasan Spanyol dengan Prancis. Dan kaum muslimin banyak yang syahid waktu itu. Dan sejak perang itu kaum muslimin mundur, tidak lagi dilanjutkan ekspansi. Kalau enggak, Prancis bisa jadi negara Islam. Jadi sampai Spanyol saja. Jadi habis dari Spanyol, Andalus mau melanjutkan ke Prancis. Jadi setelah Spanyol, Prancis ya. Nah, itu penting juga tuh para mahasiswa untuk melihat negara. Spanyol sebelah mananya Prancis, habis Prancis apa? Dia ke arah mana dulu? Ke arah utara kah, selatan kah, barat kah? Itu penting tuh. Maka rajin-rajin lihat peta. Ya. Ini Inggris di mana, Amerika di mana. Bahkan peta-peta kaum muslimin. Ya. Negeri Syam itu yang namanya mana, sebelah mana Yordania, sebelah mana Syria, sebelah mana Irak, sebelah mana Iran, sebelah mana Palestina. Palestina tetangganya apa saja. Itu penting. Karena dengan itu juga akan bisa menetapkan hukum-hukum fikih. Nah, ini tetangganya Palestina yang harus membantu Palestina paling prioritas ini negara mana saja. Nah, gitu. Ya. Inilah namanya wawasan. Apalagi kalian para mahasiswa pada saat inilah harus memperluas semua wawasan itu. Jangan terpatok pada pelajaran-pelajaran yang dipelajari semata. Itu yang utamanya. Ya. Nanti istilahnya mau ujian, ya mau ujian kapan? Tanggal? Oh, masih lama. Tapi jangan belajar karena cuma ingin ujian. Bisa dapat 100 kalian ujian.
Sebulan setelah ujian lupa semua ilmu itu. Apalagi ujian sekarang ABCD. ABCD dari sekarang ya? Oh enggak. Saya jadi dosen jarak jauh, disuruhnya dimintanya untuk ini saya malas nyari dosen itu adalah bikin soal. Itu yang bikin saya malas. Dulu, tapi kalau dulu sini, saya kan pernah jadi dosen juga di sini dulu di tahun berapa tuh? Saya dulu di sini 2017 ya Pak ya? 2016 untuk satu semester buat kelas khusus. Masih ada nggak sih kelas khusus itu? Masih ada? Oh masih ada. Tapi alhamdulillahnya bikin soal terserah saya. Jadi kalau saya bikin soal harus esai. Kalau ABCD apa ya nilainya? Itu tuh sebenarnya itu mempermudah orang yang ngoreksi doang. Jadi tidak mendidik soal ABCD itu. Nah, orang jadi pilihan-pilihan begitu. Jadi bukan belajar karena ujian, tapi karena memang ingin memperluas wawasan. Nah itu yang harus dibangkitkan pada diri para mahasiswa itu adalah semangatnya bahwa kalian ini mau jadi apa sebenarnya nanti. Kecintaan terhadap sesuatu. Nah sekarang kecintaan apa? Kecintaan kalian terhadap agama. Terhadap agama ini. Ingin menjadi salah satu generasi yang ingin memperjuangkan agama ini. Menjadi generasi-generasi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu kita merasa bahwa saya harus banyak tahu tentang agama ini, terutama sejarahnya. Maka sejarah itu adalah bagian dari belajar agama. Mempelajari hadis berarti mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kuatkan bacaan dalam sirah nabawiyah dan sejarah Islam. Nah, baik, ini nih salah satu kita mempelajari bagaimana kehidupan kaum muslimin di era, paling tidak di era Ibnu Taimiyah di abad ke-7 Hijriah ini, atau sekitar sekarang 1400 Hijriah, berarti 700 Hijriah, berarti 700 tahun yang lalu. Bagaimana risalah Siyasah Syariah ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah kepada gubernur. Nah, begitulah keadaan negara di zaman itu. Pemasukan negara dari zakat, dari fai', dari ghanimah, paling tidak sampai era Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kemudian setelah membahas fai', maka beliau masuk pada pembahasan tentang kalau yang dalam, saya lupa beliau bawa kitabnya, yang disyarah oleh Syekh Utsaimin itu adalah bahasan fasal di aslinya di Siyasah Syariah sendiri tidak ada fasal, yaitu tentang zulmul wula war ra'iyah, kezaliman pemimpin atau pejabat dan rakyat. Di sini beliau mengatakan wa katsiran ma yaqa'u dzulmu minal wulati war ra'iyah. Banyak sering kali terjadi kezaliman baik dari pihak wulat, pejabat maupun rakyat. Jadi baik pejabat maupun rakyat biasa berbuat zalim. Jadi yang berbuat zalim bukan cuma pejabat, rakyat pun sering berbuat zalim. Nah, nanti kita akan bahas. Haula ya'khuduna ma la yahil. Mereka mengambil apa yang tidak halal bagi mereka. Segala macam bentuk. Bahkan Al-Qur'an turun memperingatkan kezaliman. Wailul lil musallin. Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Sampai turun surah khusus untuk menerangkan kecurangan orang-orang yang biasa berdagang di pasar-pasar. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yang menimbang secara curang itu. Itu menunjukkan apa? Kezaliman yang dilakukan oleh rakyat, para pedagang. Wa ya'khuzuna ma la yahil. Mereka mengambil apa yang tidak dihalalkan bagi mereka. Jadi semua bentuk ketika orang mengambil apa yang tidak halal baginya, maka itu adalah kezaliman, itu harta haram. Pertanyaannya bagaimana dia tahu ini halal ini haram? Ya mau tidak mau harus belajar, harus mendatangi majelis-majelis ilmu, harus bertanya kepada para ulama, tidak ada cara lain. Apalagi zaman sekarang malah dipermudah bisa bertanya kepada ChatGPT. Ketahuan deh kalau buat tugas nih ya. Bertanya kepada Google, bertanya kepada ChatGPT, Gemini, apalagi sekarang Grok. Makin banyak. Tapi ingatlah, hati-hati, suka ngaco juga kadang-kadang. Makanya
Itu sekedar alat bantu iya, tapi tetap harus diverifikasi. Tetap harus diverifikasi karena kadang-kadang di beberapa bidang yang karena ChatGPT itu dia, atau AI lah secara umum, dia ngambil dari mana? Dari sumber tulisan-tulisan yang ada di masuk ke internet. Kalau tulisan-tulisan yang masuk itu ngaco, ya dia ngaco juga. Makanya kita nulis di internet itu memasukkan ke dalam web segala macam, itu nanti dijadikan rujukan. Saya sudah melihat beberapa banyak tulisan saya, jadikan ketika kita buka Google, AI itu merujuk ke artikel yang saya tulis. Alhamdulillah. Apalagi kalau itu eksklusif sifatnya. Jadi kita memasukkan tulisan di situ, kita dibaca, nanti dibaca oleh banyak orang. Kalau dia berbahasa Indonesia ya yang bahasa Indonesia, orang nyari dalam bahasa Indonesia muncul di situ tulisan ini. Kalau apa yang kita sampaikan itu benar, kadang membuat sadar 1-2 orang, maka di akhirat kita akan mendapatkan pahala-pahala pasif masuk kategori au ilmin yuntafa'u bihi, yang merupakan amal yang akan terus mengalir sekalipun si pelakunya ini sudah meninggal dunia. Wa haula yamna'una ma yajib. Sementara mereka, maksudnya yang di sini dimaksud ini adalah para pejabat atau rakyat, yaitu yang tidak membayarkan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dalam hal ini misalnya zakat. Yang mengakali zakat misalnya dan menjadi kewajiban dalam agama tidak mereka bayarkan, maka itu adalah kezaliman. Itu biasa dilakukan oleh rakyat. Bagaimana kalau orang tidak mau bayar pajak? Tergantung. Karena pajaknya sendiri juga bisa jadi zalim. Nah, bagi itu yang seperti itu loh, bahasanya harus detil. Kama qad yatadhalamul jund wal fallahun, sebagaimana para tentara biasa saling menzalimi, juga para petani. Petani di sini maksudnya yang tidak mau bayar zakat. Kalau para tentara mungkin yang tidak melaksanakan tugas, apa istilahnya, kabur dari tugas itu apa istilahnya itu? Disersi. Wa kama qad yatruku ba'dun nasi minal jihadi ma yajib, sebagaimana orang-orang meninggalkan jihad yang wajib. Jadi meninggalkan jihad yang wajib bagi mereka juga ada merupakan kezaliman. Wa yaknizul wulatu mimma lillahi mimma la yahilu kanzuh, dan para pejabat mengumpulkan harta yang tidak halal dia kumpulkan atau dia tabung. Wa kadzalikal uqubat ala ada'il amwal, demikian pula tentang hukuman bagi untuk memaksa orang membayarkan harta yang wajib, pembayaran wajib. Fa innahu qad yutrak minha, kadang itu ditinggalkan, ma yubahu au yajib, yang dibolehkan maupun yang diwajibkan, padahal itu harus dipungut. Wa qad yuf'alu ma la yahil, dan kadang pula dilakukan apa yang tidak halal. Wal asru fi dzalika anna kullama alaihi ma'rud yajib ada'uh. Hukum dasar dalam hal ini adalah semua orang harus membayar kewajibannya. Karajulin indahu wadi'ah, kalau orang punya titipan, dititipkan barang ke orang, maka dia wajib untuk menyerahkan barang titipan itu, bukan malah dia ambil. Au mudharabah, au syirkah, au malil muwakkilih, au mal yatim, dan seterusnya. Artinya semua ini terutama kepada orang yang diamanahi untuk mengumpulkan uang umat, uang donasi dan lain sebagainya. Ini terkadang sering terjadi. Ketika mengambil itu, maka itu adalah sebuah kezaliman. Au mali waqaf au mal baitul mal au indahu dain wa huwa qadirun alai, atau orang yang punya utang padahal dia bisa bayar, tidak membayar, sengaja menunda-nunda, fa innahu idzam tana'a min ada'il haqqil wajibi fi min ainin au dain wa urifa annahu qadirun ala ada'ihi fa innahu yastahiqqul uqubah hatta yudhhiral mal au yadulla ala mawdhi'i. Jadi orang yang tidak membayar utang atau tidak membayar kewajiban padahal dia mampu, maka dia adalah zalim. Dan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu bayar utang tapi menunda-nunda, maka dia zalim. Dalam riwayat lain yahillu irduh, maka dia boleh yahillu irduh wa uqubatuhu, maka dia boleh dihukum dan boleh dihinakan, maksudnya diumumkan. Si fulan di pengumuman, orang yang ngemplang hutang hari ini adalah Pak Fulan bin Fulan, misalkan. Dulu ada perumahan Islami yang mana dia tidak pakai bank, baru bayar langsung ke developer. Nah, tapi kalau ada yang menunda, nanti diumumkan di masjid katanya, atau di manalah. Hari ini yang belum bayar cicilan kewajiban sampai batas waktu adalah Pak Fulan bin Fulan yang ada di blok anu nomor anu.
Itu boleh. Karena kewajiban membayar kewajiban hutang itu adalah wajib karena bersangkutan dengan hak orang lain. Sebagaimana hadis dari Amr bin Syarid dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Layyul wajidu yahillu 'irduhu wa 'uqubatuh." Wa 'uqubatah. La yahillu 'irduhu wa 'uqubatuh. Oh yuhillu, ya nah, bisa. Layyul wajidu yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Orang yang sudah mampu membayar tetapi dia menunda-nunda, maka itu menyebabkan dia boleh dihinakan dalam artian sesuai dengan itu kayak tadi itu diumumkan bahwa dia belum bayar. Wa uqubatah, dan bahkan boleh dihukum seperti dipenjara. Rawahu Ahlus Sunan. Wa zalim yastahiqqul uqubah wat ta'zir. Kata Ibnu Taimiyah di sini, orang zalim berhak atau boleh dihukum atau ditakzir dalam hukuman takzir. Wa hadza aslun muttafaqun alaih. Dan ini adalah dasar yang disepakati oleh semua ulama. Dan juga disampaikan di sini boleh dipenjara. Jadi orang yang tidak bayar hutang boleh dipenjara. Kalau ketahuan dia sebenarnya mampu. Mampu itu dalam arti bukan cuma punya duit, tapi punya harta. Dia mungkin tidak punya duit, tapi mobilnya masih ada, motornya masih ada. Berarti itu harus dijual. Pemerintah berhak memaksanya atau menyita barang itu sekalipun tidak dituliskan dalam jaminan. Nah, sekarang kamu pilih, kamu di penjara apa kamu jual tuh motor buat bayar utang kamu sama si fulan. Itu tugas pemerintah sebenarnya kalau dalam Islam. Dan di penjara tidak melunasi hutang, kayak di Indonesia di penjara hutang lunas. Makanya banyak orang yang punya itu nggak mau masukin penjara debiturnya, nanti lunas hutangnya katanya. Kalau di dalam Islam enggak, di penjara tuh maksudnya kalau udah bayar lepas, gitu loh. Jadi keluarga Anda harus ngurus, mau lepas Anda harus lepas dari penjara, bayar utang. Gimana caranya? Apa? Nanti kan pemerintah menghitung, menilai, mengaudit. Oh, dia masih punya mobil, dia masih punya tanah, dia masih punya rumah, dia masih punya. Nah, selama ini belum terjual dan utangmu belum dibayar, kamu tetap di sini di penjara, gitu. Itu salah satu aturan yang disepakati kebolehannya dalam hukum Islam. Takzir, padahal berutang sebenarnya bukan dosa. Tapi kalau dia punya cadangan harta dan dia tidak mau membayar, sementara yang si kreditur atau yang ngutangin, kreditur itu artinya yang berutang apa yang ngutangin? Yang ngutangin, kreditur namanya. Kalau yang berutang namanya debitur. Yang berutang namanya debitur. Kalau yang nagih hutang debt collector. Nah. Kalau yang minta yang punya utang mata elang. Jadi enggak, itu memang termasuk berutang juga tuh orang yang nyicil mobil motor tersebut, sama hukumnya sama. Lalu bagaimana kalau misalnya dia harus bayar? Gimana cara bayarnya? Jadi orang tidak bisa beralasan saya tidak punya uang sementara dia masih punya harta. Dalam Islam bukan cuma uang dalam arti wujud uang saja yang dianggap bahwa Anda itu ghani, matlul ghani ya zulmun. Orang yang si ghani yang sengaja menunda-nunda pembayaran utang, maka dia zalim. Yang dimaksud ghani itu apa? Bukan cuma sekedar dia tidak punya duit, tapi dia punya cadangan yang bisa dia jual atau dia bayarkan untuk si siapa tadi? Krediturnya. Siapapun, selama itu adalah hak kok. Atau kepada orang kafir sekalipun. Ini tidak pandang agama kalau dalam masalah utang ini, kepada siapapun Anda berutang, Anda harus bayar. Itu. Jadi intinya tidak ada kezaliman. Tidak menzalimi debitur, tapi tidak pula menzalimi kreditur. La tazlimuna wala tuzlamun, kata Allah. Riba itu diharamkan karena menzalimi debitur. Tapi kalau Anda ngemplang, maka Anda menzalimi kreditur. Jadi baik debitur maupun kreditur tidak boleh dizalimi. Nah, itulah intinya. Ini dalam masalah perutangan ini ya.
Jadi di sini pembicaraan tentang kezoliman yang dilakukan oleh siapa? Oleh rakyat, masyarakat biasa dalam hal mengemplang utang itu, atau tidak mau bayar kewajiban yang seharusnya, itu juga zalim. Termasuk misalnya bayar cicilan yang memang dia harus dibayarkan kepada pemerintah. Semisal apabila itu sudah dibenarkan oleh agama tentunya. Semisal zakat atau iuran wajib misalnya. Kayak misalnya orang nggak mau bayar iuran sampah, gimana? Zalim tidak? Zalim. Jadi boleh tidak dipungut sampahnya, tapi mengganggu tetangga, ayo balikin saja. Jadi boleh dipanggil ke RT, bahkan boleh sampai di penjara. Apabila orang tersebut tidak mau membayar iuran wajibnya itu tadi. Bayar listrik, tidak mau bayar listrik, zalim apa tidak? Zalim. Tapi kan PLN misalnya banyak korupsi, itu urusan dia, itu urusan kita adalah membayar yang menjadi kewajiban kita. Dan ingat, itu tidak boleh ada denda. Kalau ada denda berarti riba. Jadi semua pembayaran kewajiban yang disebut dengan dain, ada denda pada dain maka dia riba. Jadi denda bayar listrik itu riba. Jadi jangan telat. Makanya lebih baik itu yang memang yang lebih baik itu listrik itu pakai yang token, karena kan tidak ada denda. Anda tidak bayar udah tidak, ya udah diputus gitu loh. Itu memang lebih baik, sistem yang lebih baik. Jadi kalau misalnya PLN datang mutusin listrik yang nggak bayar, zalim tidak? Tidak zalim, karena memang itu yang harus dia lakukan. Karena dia tidak boleh mendenda. Menambah pembayaran tidak boleh, karena kalau itu riba. Intinya setiap denda harta lantaran keterlambatan pembayaran hutang, maka itu adalah riba. Lalu bagaimana dong kreditur kalau mau ini? Dia main hukuman fisik saja, misalnya memenjarakan atau dalam hal ini memanggil pemerintah untuk yaitu tadi membantu memaksa si debitur untuk membayar dengan apapun. Kalau dia tidak mampu membayar, nanti ada mekanisme tersendiri, ada zakat kepada gharimin. Nah, gitu. Jadi sistem itu jalan. Itulah aturan-aturan yang harus ditegakkan seharusnya. Baik, kemudian itulah kezoliman yang biasa dilakukan oleh rakyat. Maka sampai-sampai para ulama mengatakan kalau kalian mau mendapatkan pemimpin yang adil, ya kalian sendiri harus adil juga dulu. Nah, jadi bermula pada baik rakyat maupun, jadi sebenarnya ini kesemrawutan sebuah negeri itu gara-gara pemimpin atau gara-gara rakyat? Iya, dua-duanya. Tetapi jelas yang paling bertanggung jawab ya pemimpin, maksudnya karena pemimpinlah yang menentukan. Cuman biasanya orang-orang itu mengatakan jangan salahkan pemimpin tapi salahkan rakyat. Sebenarnya bukan, dua-duanya akan disalahkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Islam itu adil, ya, proporsional sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi ada porsi kesalahan pemimpin atau pejabat, ada pula porsi kesalahan rakyat. Jadi tidak ada yang bisa mengkambing hitamkan orang. Oh, ini gara-gara rakyat. Ya, rakyat punya gara-gara, pemimpin lebih bergara-gara lagi. Jadi mendudukkan yang adil, maka semuanya tidak boleh berbuat zalim. Jadi sebagian orang tuh selalu ini gara-gara rakyat. Nanti dengan sendirinya kalau kalian adil, maka pemimpin juga akan adil. Enggak juga, siapa bilang? Di era salaf sana kurang adil apa para ulama? Artinya rakyat masih baik lah. Kadang sering mereka menyebut riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa sekarang ini banyak kesemrawutan? Kenapa di era Abu Bakar dan Umar bagus gitu? Lalu jawaban Ali bin Abi Thalib, karena waktu era Abu Bakar dan Umar yang jadi rakyat adalah aku, sementara waktu aku yang memimpin yang jadi rakyat adalah kamu. Artinya kita harus melihat track record pemimpin segala macam. Jangan samakan pemimpin para sahabat, para khulafaur rasyidin dengan para taghut yang ada sekarang.
Masa pemimpin sekarang mau disamakan dengan para khalifah? Lebih gila lagi kemarin ada lagi menamakan hampir sama dengan Nabi Musa, cuma dia nggak punya tongkat aja katanya. Memang entah dia ngomong dalam konteks apa, tapi yang jelas kegilaan model begini nih. Makanya betul kata Rocky Gerung, cara untuk menghormati badut adalah dengan menertawakannya, jadi tertawakan aja. Jadi mau rakyat mau memimpin, dia punya porsi dalam kesalahan-kesalahan itu. Jadi tidak semua rakyat, ya, ini saya mau bacakan tulisan saya yang saya posting dalam web Pesantren Bina Insan Kamil di sini. Harusnya tadi ini pakai ini tadi pakai apa? Tadi ditawarin pakai proyektor. Insyaallah mulai bulan depan saya pakai proyektor deh. Untuk menunjukkan tulisan saja. Karena para mahasiswa kan nggak boleh pakai HP ya. Nggak boleh. Yang bagus juga sih. Yakinlah kalau pakai HP. Tujuannya apa? Untuk belajar. Kita nggak pernah jadi mahasiswa apa. Tujuan awalnya itu. Begitu dia searching, dah lain lagi ceritanya. Syaitan pun membelokkannya kemana-mana. Nah, jadi nanti supaya kalian melihat dan membaca sendiri tulisan, juga supaya melihat mungkin ada gambar-gambar, peta-peta nanti juga bisa saya sampaikan lewat apa yang ada di laptop ini bisa dimunculkan. Karena kita melihat langsung itu berbeda dengan cuma mendengar begini. Mendengar begini kan masih di awang-awang kan. Tadi ngomong Perancis sebelah mananya Spanyol masih di awang-awang. Tapi coba kalau kalian lihat petanya, kalian akan makin di sini begini. Itu akan meresap di otak kalian dan menjadi pengetahuan yang tersimpan rapat. Insyaallah ya, insyaallah mudah-mudahan. Jadi kalau di sini disediakan fasilitas proyektor, insyaallah mulai bulan depan saya mau pakai. Gini. Sebagian kalangan seringkali mengecam rakyat bila terjadi ketidakberesan pemimpin mereka. Pemimpin gak beres, rakyat yang salah. Sebenarnya iya, ada benarnya. Rakyat ada porsi kesalahan. Tapi mungkin berapa persen? Yang salah yang salahnya, yang harus dipersalahkan. Seakan pemimpin itu robot yang diturunkan dari langit sebagai hukuman bagi kesalahan rakyat. Memang sebagaimana dalam hadis nanti, bahwa kalau kalian berbuat zalim, kalian berbuat curang, kalian akan diberikan pemimpin yang zalim. Betul. Bahwa pemimpin yang zalim adalah hukuman Allah kepada rakyat yang zalim. Tapi bukan berarti pemimpin bisa cuci tangan atau mengkambing hitamkan semata rakyat. Nah, memang benar bahwa turunnya pemimpin zalim merupakan salah satu hukuman bagi dekadensi moral rakyatnya sendiri. Dekadensi moral apa? Keruntuhan moral. Orang jadi banyak berbuat jahat, mentalnya jadi gak bagus. Dan itu semuanya ada faktornya, salah satunya faktor tontonan, tuntunan, media dan lain sebagainya. Tapi dalam satu hadis Nabi SAW, kedua pihak baik rakyat maupun pemimpin tetap dipersalahkan secara proporsional sesuai dengan peran mereka masing-masing. Misalnya dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan hadis ini. Ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai sekalian, Rasulullah berceramah kepada kaum muhajirin, khusus kepada kaum muhajirin, mengatakan, wahai sekalian para muhajirin, ada 5 perkara yang apabila itu menimpa kalian, dan aku berdoa kepada Allah supaya jangan sampai itu menimpa kalian. Apa itu? 1. Lam tadharil fahishatu qat, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat, hatta yu'linu biha, hatta illa fasyafihim ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Tidaklah zina merajalela sampai mereka berani mengumumkannya atau melakukan itu terang-terangan. Maksudnya terang-terangan itu hadirilah, inilah tempat zina. Ternyata di masa zaman dulu pun ada rumah bordil atau rumah pelacuran. Itu sebelum Rasulullah pun udah ada. Bahkan sebagaimana kita baca dalam riwayat-riwayat turunnya az-zaniyatu la yankihu illa az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah dan seterusnya. Itu juga salah satunya adalah menikahi wanita-wanita yang sudah dikenal sebagai pelacur. Dia lulusan rumah itu. Maksudnya
bekerja di rumah itu. Udah dikenal, masing-masing punya bendera. Oh, di sini ada wanita. Itu di mana-mana. Enggak di Arab, enggak di Cina, enggak di India, semua sama. Bahwa pelacuran itu sudah sangat tua. Bukan fenomena baru. Nah, apabila ini dan sekarang ini merajalela. Kalau zaman dulu orang memancangkan bendera sebagai tanda bahwa dia rumah bordil, dan itu banyak kita dapatkan dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab tafsir, terutama tentang sababun nuzul turunnya ayat tadi. Maka zaman sekarang orang mengumumkan itu di mana-mana. Alhamdulillahnya memang sebenarnya itu masih dilarang dalam sebuah negara. Itu harus mendukung pelarangan-pelarangan itu. Biarpun orang tetap akan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau orang melakukan itu sembunyi-sembunyi, maka dari zaman-zaman dulu juga ada. Yang ini dimaksud hatta yu'linu biha, sampai mereka bisa mengumumkannya. Ya seperti di negara-negara barat atau negara-negara sekuler. Dianggap sebagai bagian dari hak asasi, maka apa yang akan Allah timpakan? Illa fasya fihimut ta'un, maka akan merebaklah wabah ta'un, wabah kolera yang menular cepat dan mematikan itu, mirip corona kemarin, tapi dia lebih dahsyat dari itu. Ta'un ini kolera. Wal auja allati lam takun matat fi asrafihim alladziina madu. Dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat sebelum mereka, seperti penyakit AIDS, ada virus HIV segala macam. Virus-virus itu berkembang secara alami, tapi juga diatur oleh Allah sebagai hukuman dan konsekuensi logis dari perbuatan orang. Karena semua perbuatan manusia ini, dia pasti memiliki konsekuensi-konsekuensi secara alami. Tetapi itu tetap diatur oleh Allah. Dan ada hikmah, ada sunnah ilahiyah dalam keterjadian itu. Kemudian, walam yang kusu al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil ma'unah wa jawris sultani alaihim. Dan tidaklah masyarakat sudah curang dalam timbangan. Nah, seperti dalam turunnya surah Al-Mutaffifin tadi, itu sampai-sampai Allah menurunkan surah khusus untuk membicarakan orang-orang yang curang dalam timbangan. Ini menunjukkan semua apa istilahnya, bahasa kasarnya itu kebangsatan. Bangsat itu apa sih? Enggak, kalian tahu enggak bangsat itu apa? Arti dasarnya bangsat. Bangsat itu gitu lalat yang ada di kasur itu. Iya kan? Di sini bangsat bukan namanya. Masing-masing daerah punya nama sendiri. Kalau di Pontianak kepinding. Itu namanya bangsat kalau dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Melayu mungkin. Itulah aslinya bangsat. Nah, kenapa dia dinamakan bangsat ya? Lalu kemudian dari itu kan muncul sifat bangsat. Bangsat itu maksudnya apa? Ya curang. Curang itu bangsat. Dalam artian kalau untuk dia di iza qalu alaihim wa yaqtalu 'alan nasi yastawfun wa iza qalu hum awazanuhum yukhsirun. Kalau nimbang buat mereka harus tepat. Kalau untuk orang dikurangin. Itu kan bangsat namanya. Itulah kecurangan. Dan itu berlaku pada semua bentuk, bukan cuma nimbang doang. Semua bentuk bisnis, penipuan, wan prestasi, segala macam, itu bagian dari ini. Termasuk lam tanqusul mikyala wal mizan. Maka apa hukumannya? Illa ukhidhu bis-sinin. Maka mereka akan mendapatkan musim paceklik, kekeringan, pertanian mati semua. Wasyiddatul ma'unah, dan beratnya kehidupan, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Wa jawri sultani alaih. Nah, mereka akan mendapatkan pemimpin yang zalim atau kezaliman pemimpin kepada mereka. Itu apabila curang dalam berbisnis, bermuamalah. Dan ingat, ini banyak keluhan orang-orang bermuamalah kalau sesama orang Islam, apalagi anak pengajian kok banyak yang nggak benar muamalahnya ya. Baik karena mereka tidak profesional dalam bekerja, maupun memang sengaja ngebangsat. Memang jadi bahasa saya jadi kasar benar. Mohon maaf. Jadi banyak orang-orang itu tadi tuh, kalau ngutang misalnya bayarnya pakai apa? Pakai afwan akhi. Afwan akhi. Ini sudah terkenal itu. Ini problem ya. Jadi orang kalau belajar, nah kenapa barat orang-orang kafir itu maju? Karena mereka sangat menjaga ini. Maka orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak merasa punya Tuhan.
Tapi mereka tidak mau curang dalam berbisnis. Mereka bukan tidak mau curang. Kalau curang tuh nggak boleh receh. Nah, orang Islam curangnya receh. Akhirnya baru mau berkembang tokonya udah curang duluan, ditinggalin orang. Padahal baru orang-orang kafir tuh biasanya kalau mau curang dia nggak nyurangin rakyat gitu. Pembeli dia harus berikan pelayanan luar biasa. Tapi yang dia curangin negara. Jadi nggak nanggung nyurangnya. Bukan berarti itu contoh yang baik. Bukan, maksud saya adalah sebagai orang yang beriman yang ingat dalam surah Al-Mutaffifin itu Allah bilang apa? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Yauma coba tadabburi dan dalami itu. Jangan dihafalin doang ayat itu. Ditadabburi dan diamalkan. Tidakkah mereka merasa bahwa mereka akan dibangkitkan nanti liyaumin 'adzim? Bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan satu rupiah pun nggak halal masuk. Apa kalian menzalimi orang? Maka itu akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan Allah Maha tahu. Tidak mungkin ada yang lepas berapapun hasil kecurangan itu. Sengaja ngurangin 1 on masih banyak 1 gram saja sengaja atau teledor, maka di akhirat akan dibayar. Dengan apa? Dengan amal. Nanti lo jadi orang bangkrut sebagaimana hadis Abu Hurairah. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang bangkrut? Salah satunya itu tadi. Wa akala mali hadza, dan memakan harta si fulan dengan secara yang haram, termasuk mencurangi bisnis, menipu segala macam. Gampang kok menipu orang. Terutama yang misalnya ya pekerja-pekerja lapangan. Markup proyek. Kalau yang rakyat kecil-kecil ini ya misalnya nyolong bensin misalnya. Itu sangat gampang dilakukan, nggak mungkin bosnya tahu dan tidak mungkin diaudit juga sekecil itu. Tetapi Allah Maha mengaudit dan di akhirat jangan-jangan gara-gara itu gagal masuk surga. Karena harus dibayar. Dengan apa? Dengan amal. Amalnya nggak ada. Dosa si yang korban yang dia zalimi itu nanti yang akan dia tanggung di akhirat. Jadi semua di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Orang mungkin tidak tahu. Ya, yang kecil, yang besar-besar itu kan yang ketahuan. Yang nggak tahu, waliyadzubillah. Maka resapi betul ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Itu ketika kita mau berbuat jahat, ada hari di mana kita akan merasa sulit, bahkan menjadi muflis, orang yang bangkrut. Kemudian walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama, dan tidaklah mereka tidak mau bayar zakat kecuali akan ditahan pula hujan. Walau lal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena hewan yang berdoa, mereka tidak akan diberi hujan. Jadi bisa jadi hujan turun karena doanya kodok. Jadi jangan menghina cebong. Karena cebong berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Sampai jadi ada lagunya itu. Lagunya siapa itu? Mana kamu tahu, kamu belum lahir kamu. Saya aja masih kecil. Lagu kodok minta hujan itu. Siapa dulu ya? Lupa saya. Jadi walau laulal bahaim lam yumtaru. Kambing-kambing juga berdoa supaya hujan. Ya kalau dalam lagu itu kambing nggak mau hujan, kodok mau hujan. Jadi hewan-hewan itu berdoa karena kalau tidak ada hujan, tidak ada rumput, mereka mau makan apa? Laulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena doa hewan, kalian tidak akan dikasih hujan. Jadi bisa jadi kita diberikan hujan oleh Allah itu karena Allah masih kasihan sama hewan, sementara kita tidak, saking tidak mau bayar zakat. Itu kezaliman rakyat loh. Itu kezaliman rakyat. Mana lagi tadi? Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya kecuali mereka akan dikuasai oleh musuh, dan musuh dari selain mereka, maksudnya dari orang kafir, negara kafir, mengambil kekayaan alam mereka. Itulah yang terjadi pada negeri-negeri kaum muslimin saat ini. Kenapa? Karena mereka dalam hubungan internasional tidak memakai hukum Allah. Jadi perjanjian Allah dan Rasul itu maksudnya apa? Apa yang Allah syariat ini telah tetapkan, dibahas dalam buku-buku fikih tentang namanya Darul Islam, Darul Harb, begini hubungannya. Ketika itu tidak dijalankan, jihad tidak dijalankan, tidak ada lagi penyerangan terhadap negara-negara kafir, terhenti, maka apa yang terjadi? Maka musuh yang akan menguasai kalian dan mengambil harta kekayaan alam kalian. Begitu. Itu konsekuensi.
Ini ada yang ada dalam hadis ini. Nah, terakhir, wa ma lam tahkum, yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah mereka apabila pemimpin mereka ini, kalau tadi nomor berapa 1 sampai 4 itu kezaliman rakyat. Nah, nomor 5 ini intinya. Selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang diturunkan Allah, niscaya Allah akan jadikan mereka berperang satu sama lain. Orang tidak puas dengan hukum. Seperti sekarang ini. Pembunuh di penjara 7 tahun, 10 tahun. Pemerkosa, pemutilasi. Ngabisin uang negara. Dikasih makan. 1 hari berapa? Katakanlah 10.000, 20.000. 10.000 MBG aja 10.000. Lauk kerupuk sama nasi yang udah sangat dingin sekali, 1 jam lagi basi. Katakan 20.000 sehari, kalau dia di penjara 10 tahun kali 365 kali 10 berapa? Berapa juta si penjahat, negara membayar si penjahat? Bukankah lebih baik uangnya untuk orang baik? Kenapa jadi uangnya dikasih ke penjahat? Dia udah bunuh, dia udah perkosa orang, dia mutilasi orang. Negara kasih dia makan gratis. Buat dia bangun penjara berapa ratus miliar. Listriknya. Pegawai penjara digaji 2 kali lipat UMR. Berarti ya, untuk menghidupi para penjahat itu, negara harus menghabiskan puluhan triliun. Dari siapa? Uang pajak. Pajak siapa? Mungkin pajak si korban juga. Orang dibunuh anaknya, bapaknya bayar pajak. Pajaknya buat ngasih makan si pembunuh anaknya. Logis nggak itu? Ja'ala bainahum ba'sahum bainahum. Karena kebodohan. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Siapa yang paling baik membuat hukum selain Allah? Hukum jahiliyah. Coba kalau dalam hukum Islam ada qisas, tidak perlu ada penjara. Tapi gini, bukan penjara tidak ada dalam Islam, ada. Cuman fungsinya jelas. Buat apa orang ini dipenjara? Kayak pembunuh di Saudi, dipenjara. Kenapa dipenjara lama? Karena mereka memakai hukum dalam mazhab Hambali, semua harus, misalnya gini, orang korban yang dibunuh itu punya anak baru lahir. Ditunggu anak ini 18 tahun. 18 tahun dia dipenjara. Baru ditanya, kamu bagaimana? Ini pembunuh bapakmu ini mau dibunuh apa minta diat? Kalau dia bilang, orang kere, bunuh aja deh, ya boleh bunuh. Tapi udah di penjara dulu 18 tahun, sampai nunggu dia 18 tahun. Kalau nggak selesai usia 18 tahun. Tidak, padahal kalau dalam Islam itu 15 tahun. Ala kulli hal, berapapun itu umur itu penentuan dari pemerintah, dari waliul amri, tidak masalah. Begitulah hukumnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak nunggu. Kalau dalam mazhab Syafi'i anaknya baru lahir misalnya, udah nggak usah tunggu, wali yang ada saja. Gimana wali yang ada nih, si pembunuh ini mau kalian bunuh, qisas, apa minta diat? Nah itu tadi, terserah mereka apakah mau menentukan, tapi tidak nunggu. Jadi orang tidak dipenjara dulu 18 tahun. Itu masalah khilafiyah. Tidak ada masalah. Di mazhab manapun yang mau diterapkan, apabila waliul amri telah menetapkan, qadhi telah menetapkan, itu yang dipakai. Itulah yang dimaksud oleh kaidah hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Hukum hakim atau pemimpin menghilangkan khilaf. Maksudnya menghilangkan dalam tataran eksekusi, bukan dalam tataran pendapat. Pendapat orang nggak bisa diubah. Pendapat orang tidak bisa diubah. Yang dimaksud yarfa'ul khilaf itu adalah dalam tataran eksekusi saat ini. Ini orang mau kita eksekusi berdasarkan mazhab mana? Hakim mengetok palu pakai mazhab mana? Hambali, ya udah Hambali. Syafi'i ya Syafi'i. Jadi nggak ada lagi. Nggak bisa, itu kan yang roji begini, itu kan raji menurut Anda bukan hakimnya. Itu yang dimaksud dengan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dalam tataran eksekusi, bukan dalam tataran mengubah pendapat orang. Pendapat orang tidak bisa diubah. Dia tetap Hanafi, dia tetap Syafi'i, dia tetap, itu urusan dia. Ya, tapi dalam eksekusi apa yang diputuskan oleh waliul amr. Nah gitu. Jadi waliul amr berhak menetapkan salah satu pendapat yang mereka anggap itu yang rajih menurut dia pemimpin, itu yang dimaksud dengan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bukan menghilangkan khilaf sama sekali, itu enggak mungkin.
Jadi itulah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, At-Tabarani dalam Al-Awsat, Abu Nuaim dan Al-Hilya, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 106. Silsilah sahihah ada di perpustakaan? Ada? Hah? As-silsilah hadis sahihah Syekh Al-Albani. Enggak mungkin enggak ada. Pasti ada. Rajin-rajin baca kitab itu. Ya, itu awal pengalaman saya, itulah kitab awal yang saya baca saat saya masih kelas 6 SD. Terjemahannya tuh Gema Insani Press menerjemahkan kitab itu jilid 1 tahun 90 dulu. Saya masih kelas 6 SD membaca kitab itu. Antara paham dengan enggak, tetapi semangat. Jadi udah banyak tuh kita tahu ini hadis yang saya baca itu hadis palsunya. Ada dhaif dan palsu. Oh, jadi selama ini penceramah ini Pak ini suka ceramah menyampaikan hadis ini palsu ternyata. Itu ingat betul itu. Jadi banyak-banyak membaca kitab tersebut, bahwa nanti suatu saat banyak mengkritik kita itu lain soal, tetapi itulah dasar pengetahuan. Bukan berarti semua pendapat orang itu harus kita iyain, enggak. Tapi yang penting untuk dalam tahap belajar, baca aja apa yang bisa kita baca. Jadi silsilah sahihah nomor 106. Sedangkan Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakannya hasan li ghairi. Ini kalau tidak salah saya dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, tahqiqnya atau hasyiahnya terhadap Sunan Ibnu Majah, Syekh Syuaib Al-Arnaud. Ala kulli hal, hadis ini ada tulisan saya khusus untuk membahas hadis ini. Insya Allah dia adalah hasan. Dan memang makna-maknanya didukung oleh semua dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis. Jadi dan juga ada satu hadis lagi, ini terakhir. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, insya Allah kita lanjutkan pada bulan depan. Masih tentang kezaliman rakyat dan pemimpin. Juga nanti insya Allah akan kita bahas apa hukumnya mendoakan kejelekan bagi pemimpin zalim. Boleh apa tidak? Boleh. Bagi pejabat nggak boleh. Sesuai kepentingan. Jadi fatwa bisa disetting sesuai kepentingan orang. Wah, hebat. Ini ada satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menjelaskan penyebab kerusakan Islam. Al-Firyabi meriwayatkan dalam Sifatun Nifaq. Kok ini berarti salah kecil. Cari aja di perpustakaan, siapa tahu ada. Dalam kitab Sifatun Nifaq kok nomor 30 cetakan Darus Sahabah tahun 1988, saya punyanya PDF-nya. Al-Firyabi adalah gurunya Imam Ahmad, gurunya Bukhari, gurunya Muslim. Dia menulis satu risalah kecil. Haddatsani Zakaria bin Yahya Al-Balkhi qala haddatsana Waqi' an Malik bin Mighwal an Abi Husain an Ziyad bin Hudair qala Umar bin Al-Khattab yahdimul Islam salasatun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Islam itu dihancurkan oleh 3 orang. Zallatu alim, ketergelinciran alim ulama, kalau dia salah berpendapat, seorang alim ulama panutan mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, dan dia tergelincir, bukan karena dia zindiq, tergelincir. Maksud tergelincir itu ya keliru, namanya manusia. Itu akan merusak umat. Wajidalul munafiq bil Quran, dan orang munafik yang berdebat tentang Al-Quran, dia sendiri munafik tapi dia mau berdebat tentang Al-Quran, maka hancurlah umat ini. Dan yang ketiga, wa a'immatun mudillun, dan pemimpin yang menyesatkan. A'immah di sini maksudnya pemimpin. Juga dikeluarkan, ini yang lebih jelas lagi, juga dikeluarkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Ada nggak kitab Az-Zuhd di perpustakaan? Mungkin ada, dia risalah kecil saja. Nomor 1475 yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami rahimahullah, yang cukup dikenal dengan kitabnya pembahasan tentang tafsir Al-Quran, tentang ulumut tafsir, dan muhaqqiq kitab Al-Muwatta. Dari Malik bin Mighwal, sama dengan riwayat Al-Firyabi, hanya saja dengan awalan yahdimuz zaman sebagai ganti kata yahdimul Islam. Juga dikeluarkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Nah, Ad-Darimi ada di perpustakaan insyaallah. Coba cari nanti. Musnad Ad-Darimi namanya. Musnad dia. Atau mungkin juga penerbitnya mencetaknya dengan judul Sunan Ad-Darimi. Nah, insyaallah ada di perpustakaan. Dengan yang ini saya Ad-Darimi yang menyebutkan dari Ziyad bin Hudair, Umar bin Khattab berkata kepadaku, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kamu ya Hudair, ya Ziyad, siapa yang akan menghancurkan Islam? Kalau tadi kan
Yahdimu al-Islam, ya sama. Yahdimul Islam, yang menghancurkan Islam. Ziyad berkata, la, nggak tahu. Maka Umar menjawab, yahdimuhu zallatul alim. Islam ini bisa dihancurkan oleh ketergelinciran seorang alim ulama. Wajidalul munafiq bil kitab. Orang munafik yang berdebat tentang Alkitab. Kenapa? Kalau munafik itu kan dia tidak cinta agama. Jadi dia berdebat hanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Akhirnya sesuai kepentingan dia, bukan untuk kepentingan agama. Wa hukmul a'immatil mudillin, dan pemerintahan pemimpin yang menyesatkan. Jadi yang di sini salah, yang salah siapa? Rakyat atau pemimpin? Pemimpin yang disalahkan di sini dalam riwayat Umar bin Khattab ini. Sanad ini sahih. Ya, saya sudah membahas juga sanadnya. Ini apa namanya? Menunjukkan bahwa tidak selalu rakyat yang dikecam. Itu tulisan judul tulisannya. Tidak selalu rakyat yang dikecam. Karena rakyat memang akan dikecam, tapi pemimpin akan lebih dikecam lagi karena dialah yang menentukan. Jadi yang menentukan, kalau misalnya pemimpinnya baik, dengan mudah dia mengubah semua kejahatan yang ada. Sebagaimana para ulama mengatakan, para ulama berfatwa, orang-orang berdemo, tidak ada yang bisa menutup tempat rumah bordil tadi itu. Tapi begitu pemimpin naik dan dia tinggal tanda tangan, ditutup rumah bordil, rumah pelacuran. Dengan kuasa pemimpin. Ya kita sebagai rakyat bisanya apa? Tidak bisa mengeksekusi, paling bisa ya tadi berdemo, paling bisa memprotes. Tetapi yang mengeksekusi kan pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak benar, dia dapat makan dari rumah bordil, bagaimana? Tapi kalau pemimpinnya bertakwa, dengan tingkatan takwa kan tidak mungkin juga ada yang takwa sampai seperti Nabi. Ya setidaknya lebih baiklah daripada yang buruk. Nah, kan lumayan. Paling tidak dia bisa menutup tempat-tempat maksiat. Masih ada kepeduliannya. Jadi maka itu juga pedoman pilihan bagi kita dalam memilih pemimpin. Mungkin kita tidak dapat memilih pemimpin yang terbaik seperti halnya para khulafaur rasyidin. Tapi paling tidak apa? Yang paling kurang buruknya daripada yang buruk. Minimal istilah dalam fikih akhafud dararain, irtikabu akhafid dararain. Menempuh mana yang paling kurang buruknya di antara dua yang buruk. Apalagi kalau pemimpin ini sebenarnya dia baik, cuma keadaan belum memungkinkan dia untuk 100% sempurna. Seperti kebanyakan para aktivis Islam yang jadi pemimpin. Lihat bagaimana Presiden Turki misalnya. Apakah dia sudah baik dalam artian sudah ideal seperti pada zaman para ya jelas enggak. Kenapa dia nggak bisa? Nggak bisa, nggak mau. Ya tidak bisa. Dan itu ada nawir atau ada contohnya. Bukan menyamakan dia dengan itu. Tapi maksudnya Rasulullah telah memberikan isyarat. Seperti halnya Najasyi. Najasyi yang masuk Islam tapi tidak mampu menampakkan keislamannya. Padahal dia raja loh. Artinya jangan berpikir kalau udah jadi raja bisa melakukan apapun yang kita mau. Enggak. Najasyi saja udah masuk Islam, dia tidak bisa menampakkan keislamannya kepada rakyat sampai akhirnya harus disolat gaibkan oleh Rasulullah SAW karena nggak ada yang nyolatin ketika dia wafat. Begitu pula para pemimpin, apalagi pemimpin-pemimpin yang masih dikuasai oleh militer. Nah ini pentingnya belajar sejarah. Turki itu misalnya. Kalian pernah dengar nama Adnan Menderes? Gimana? Apa ceritanya? Sedikit aja sedikit. Iya, dengar namanya dari gimana ceritanya? Bahwa misalnya lupa. Memang manusia tempat salah dan lupa. Ya, dan Menderes itu mantan presiden Turki pada tahun 1950. Dia yang terpilih. Dia bukan dari aktivis Islam. Tapi dia berusaha mengembalikan Turki kepada sedikit demi sedikit kepada Islam. Jadi waktu era sebelum dia Mustafa Kemal itu kan di Turki sekularisasi. Khilafah dihancurkan, hukum Islam diubah, azan pun harus pakai bahasa Turki. Bayang gimana azan pakai bahasa Indonesia ya? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau di Turki bagaimana? Jadi saking bencinya sama Arab. Nah ini harus ada juga nih
Makanya ada gerakan-gerakan pembenci Arab nih, hati-hati nih. Bisa model Mustafa Kemal dulu. Dan konon dia adalah orang Freemason Yahudi juga. Diubah hukum Islam ini. Nah, Adnan Menderes ketika jadi presiden mengubah itu, azan dikembalikan pada bahasa Arab, sekolah agama dibuka lagi. Apa akibatnya? Dia dikudeta oleh militer, pengikut-pengikut Mustafa Kemal, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, digantung di tahun 1960. Ada filmnya. Tapi kan kalian nggak boleh buka YouTube ya. Kalian tahu aja lah dulu. Nanti kalau liburan cari sejarah Adnan Menderes. Jadi tidak mudah loh. Dia memang, tapi loh, gara-gara dia buka sekolah itu, namanya sekolah khatib pada tahun 1950 itu. Akhirnya ada seorang yang mendaftar di sekolah itu, di sekolah khatib di Istanbul, tingkatan SMP sampai SMA, yang kemudian lulus pada tahun 1973, lalu melanjutkan Fakultas Ekonomi di Universitas Ankara, lulus tahun sarjana tahun 1981, dan sekarang menjadi presiden di Turki. Jadi Adnan Menderes mati di tiang gantungan, tapi kebijakannya telah menghidupkan Erdogan. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. 3 tempat Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Di At-Taubah, Yusuf, dan Hud. Baiklah, ini sementara yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah bulan depan kita lanjutkan kembali. Tingkatkan wawasan-wawasan kalian wahai para mahasiswa dengan cara rajin-rajin ke perpustakaan. Bongkar semua kitab-kitab yang ada. Ya. Paling tidak mengenal, tahu kitab ini penulisnya ini. Itu pertama dulu. Karena dengan mengenal Anda akan cinta. Cinta itu maksudnya, makanya orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenal dulu, Anda akan ke langkah berikutnya, yaitu berusaha untuk mendalami apa sih ini, isinya apa sih, minimal itu. Nah, itu insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha-usaha kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah main itu tadi. Hah? Setengah main habis kota ini. Habis kota?